semenjak Ali Muawiyah tragedi karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah yang sering kali mengalami percobaan dibunuh. Jadi kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakil, sehingga yang dibunuh wakil. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia seneng nyabu, seneng ngeflek, dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sih sholat tersinggung, wong kok dipimpin wong dolim. Orang Islam ekstrem wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang merokokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan itu. Sampai tak cerita di tragedi kesaksian. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Ketika ya Kufah, Asfahan, terus Nahawandu itu ikut wilayah Irak. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang itu semua itu namanya orang dulu kalau bilang Kufah sama Basra. Ya, tapi makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu, kalau tidak kawasan Kufah ya apa? Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahawandu, Asbahan, Khurasan. Itu kan salah. General. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena Yazid itu zalim, kita yang nanti di Kufah siap membela jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya. Said Husain sebagai orang senior, beliau konsultasi sama Sayyid Ibn Abbas. Ibn Abbas itu pernah paman, karena Ibn Abbas itu misananya Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Said Husain ya. Ibn Abbas sugeng nanti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibn Abbas, dihentikan ingat. Yabna ammi al-Kufah lataf. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya ammi. Wong Kufah atau jujur. Kufah itu bulat gak welet. Al-Kufah lataf. Wong Kufah nak janji atau nepah. Dulu kayak kawasan Kufah ini sampai pulau cerita sejarah bin zaman roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal Bedol Guri, ono daerah terkenal Badoan. Dua tenan ora tiap daerah kan terkenalan. Yang repot terkenal Bedol Guri, ono terkenal kayak Madura Bado. Ono terkenal daerah, oh daerah kono medhit kabeh. Nah, kalau nang Sunda wah wani wong lanang kan tiap daerah dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya, karena perilaku budaya orang mesti ada ciri. Nah, itu di era itu Kufah itu punya ciri khas al-Kufah latafi. Wong Kufah mesti raju. Tenang. Walhasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibn Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Said Husain terkenal Said sing berengkel. Mulanya kena dititen Said sing turunan Husain itu rata-rata berengkel-berengkel. Ini kados orang Iran itu rata-rata Saidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Said Muhammad Al-Hasan. Rata-rata karena Said Hasan dulu itu yang punya keputusan amul istimah. Jadi tidak mau perang. Hingga era Said Hasan yang dikatakan amul tahun bersatunya umat. Era Husain walhasil wala-wala cerita Said Husain kerso dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala, itu Said Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Saya Husain hadihi karobun wabala. Ini karobun kesusahan wabalaun dan tragedi ujian. Adalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti mudik. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain karena
Orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul, hari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnudzon, itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu udah disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting, bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nama. Tapi nak cara Syiah, nyatanya mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besar. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia. Ini Syiah. Nanti sama. Sebenarnya Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Yes. Wes ngono Husain belalah bin Ali. Di Nabi Muhammad idola sentrale Ali. Terus yang dianggap kesatria prajurit napa? Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya tiga Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugenge Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Ngadepi Musa wani mati, kata Iran saat ini Ahmad bin Yazid, itu orang Iran perasaannya begitu, ngadepi Musa yang mati, wani mati. Itu perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah idola no sahabat yang kuno ya idola, yang orang jelas ya nopo idola. Wah akhirnya sahabat macam-macam, jadi macam idola no sahabat sopo yang nak perang mirip. Terus Mustafa idola no sopo yang orang jelas, penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Tentang ibu karena variasi idolanya apa? Banyak. Jika orang Sunni bentuknya begitu. Mungkin tidak kebetulan. Mungkin tidak kebetulan semua ini. Oh pengamat itu ngamati sholat yang paling pusing. Bukan harus yang standar. Sholat Muhammadiyah, PKS, Salafi mesti standar. Caranya yang pusing. Dia ini terkenal alim. Oh akbar. Orang yang was-was. Allah akbar. Allah. Oh sedekah kok orang semua ini. Orang yang santai. Orang yang labine ngancing nono seling. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola. Karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku barokah bola. Nah keyakinan orang Sunni itu semua sahabat layak nopo. Sahabat macam-macam. Akhirnya orang Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain sebagai martir perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang nama. Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil-hikmati wal-midhatil hasanah, sing sabar ngadepi musuh sing santun ora mahal tuh tak Jawa niku mboten mahal. Paham ya? Sampeyan ngerti kenapa sih cara berpikir demi nak Sunni mboten. Kiai ku dhisik ning daerah Abangan. Mujite tiga Islam ora mahal. Malah dungo. Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar kawan. Jarang kok Kiai Sunni wani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah, Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi kayak Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Syekh Husain sebagai sentral. Kemarin langsung TV kan nonton bendera Syiah tulisan apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sampai idola kan buatan Husain. Idola Hasan. Sayyid Hasan itu rasa seneng perang. Tapi semua ya kok. Jadi ya Pak Kiai Jawa perang barang. Germapan sidik, nopo poli. Ya, jadi sejarah berulang. Ya apa-apa. Jadi perang repot. Mau yang mirip perang. Itu cerita.
suwon. Akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mimpi Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti Fatimiyah. Ada perang. Hasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu puasa. Ketika puasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna, kalau mu'anats kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk af'al tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja kayak Hasna mu'anats, kalau Ahsan untuk af'al tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Jadi kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Dinasti Umayyah, digusur, Abbasiyah, Fatimiyah terus sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, itu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat nyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin. Mendingan karena ada musuh. Kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh yang berpikir lebih apik dibanding konco. Kok konco ku nek ora ono musuh tukaran musuh dhewe kancane dhewe. Di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat pokoknya sementing Londo diusir. Beda agama, beda partai musuh Belanda. Jadi ora ono Belanda, ora ono Jepang ya usir-usiran. Itu sejarah, mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu latusiban alladzina zalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut kena.